Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, tulab min ma'had liwa'ul furqan, kaifa halukum, la'allakum bi khair. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala fi hadhil fursatil qayyimah nahnu nastati an nuwasil dirasatana aw darsana ba'da utlatin tawilah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah libur semester, kita kembali dapat bertemu untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, walaupun pertemuannya masih secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kedisiplinan kita, tidak mengurangi kesungguh-sungguhan kita untuk selalu belajar. Karena ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada hakikatnya belajar itu dimanapun dan bagaimanapun caranya, selama kita belajar mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah, maka tidak mengurangi kesungguhan kita, tidak akan mengurangi manfaat belajarnya. Bagaimanapun bentuk belajarnya, bagaimanapun cara belajarnya, dimanapun kita belajar, sesungguhnya selama kita belajar mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka kebaikan-kebaikan akan senantiasa datang kepada kita biiznillah. Jadi harus semangat, luruskan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keberkahan dan ilmu yang barokah mendatangi kita, sehingga kita pun akan menjadi orang yang memiliki hidup yang bahagia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqomah, selalu memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu belajar, serta memberikan kita bimbingannya untuk memahami setiap ilmu dengan pemahaman yang baik, dan menjadikan kita orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berbakti kepada orang tua, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan hudnah atau gencatan senjata, di mana kita telah berada di bab ketiga dari kitab jihad, di mana pada bab ketiga itu membahas tentang al-hudnah, gencatan senjata, wa dhimma, wal aman, dan jaminan keamanan. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas hal pertama dari bab ketiga ini, yaitu tentang hukum mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir, yang mencakup dua hal, yaitu pengertian hudnah
dan pensyariatan hudnah beserta dengan dalilnya. Dua hal ini telah kita bahas di kesempatan yang sebelumnya. Nah, ada baiknya kita akan mengulang kembali supaya merefresh pemahaman kita, ilmu kita tentang al-hudnah ini. Mari kita buka buku Fikih Muyassar bab ketiga dari kitab jihad. Al-babu tsalis, bab ketiga, fil hudnati, tentang gencatan senjata, wa zimmah, wal aman, dan jaminan keamanan, wa fihi masail, dan dalam bab ketiga ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, aqdul hudnati ma'al kufari, mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir. Dalam permasalahan yang pertama ini mencakup dua hal. Yang pertama, ta'rifuha, pengertian al-hudnah. Al-hudnatu lugatan, hudnah secara bahasa, as-sukunu, ketenangan. Secara bahasa, hudnah artinya ketenangan. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i arti hudnah adalah aqdul imami au naibihi li ahlil harbi ala tarkil qitali muddatan ma'lumatan biqadril hajati wa intolat. Aqdul imam, akad perdamaian yang dilakukan oleh seorang imam, pemimpin umat Islam, au naibihi, atau wakilnya, akad perdamaian yang disetujui atau dilakukan oleh pemimpin umat Islam atau boleh juga oleh wakilnya, li ahlil harbi, dengan orang-orang kafir harbi. Siapa itu orang-orang kafir harbi? Orang-orang kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Ala tarkil qital, di mana perjanjian damai tersebut mengharuskan kedua belah pihak, yaitu orang kafir dan orang Islam, tarkil qital, meninggalkan peperangan, atau bisa disebut dengan istilah gencatan senjata, muddatan ma'lumatan, selama jangka waktu yang ditetapkan bersama, biqadril hajati, sesuai dengan hajat kebutuhan, wa intolat, walaupun waktunya lama. Wa tusamma muhadanatun, atau muhadanatan. Dan hudnah ini juga bisa disebut dengan muhadanah, wal muwada'ah, bisa juga disebut dengan al muwada'ah, dan bisa juga disebut dengan muahadah. 4 istilah ini memiliki makna yang sama. Hudnah, muhadanah, muwada'ah, dan muahadah. Keempatnya memiliki makna yang sama, yaitu perjanjian damai antara pemimpin umat Islam atau wakilnya dengan orang-orang kafir harbi, di mana perjanjian damai tersebut mengharuskan kedua belah pihaknya untuk meninggalkan peperangan, meninggalkan saling menyerang selama waktu yang ditetapkan bersama sesuai dengan hajat kebutuhan. Nah, sebelum kita lanjut, ini perlu kita refresh juga bahwa orang kafir itu dalam hukum Islam terbagi menjadi 4 golongan. Ya, yang pertama namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi. Mohon maaf, Ustadz keliru, ada 3 kelompok maksudnya. Yang pertama kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri umat Islam dan mereka membayar jizyah sebagai ganti untuk keamanan yang diberikan oleh negara Islam kepada mereka. Nih, orang-orang kafir ini tinggal di negara Islam, mereka disebut dengan kafir zimmi.
Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua kafir musta'man, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kafir lalu dia datang ke negara Islam untuk suatu tujuan. Lalu dia meminta kepada pemimpin Islam untuk diberikan jaminan keamanan supaya tidak diganggu. Nah, ini namanya kafir musta'man. Lalu yang ketiga namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kafir dan dia tidak datang ke negara Islam, tidak, dia tetap di negaranya. Dan orang kafir yang mu'ahad ini memiliki perjanjian tidak saling menyerang dengan umat Islam. Jadi dia tetap tinggal di negara kafir dan dia memiliki perjanjian dengan umat Islam sehingga tidak diserang sama umat Islam. Ini namanya kafir mu'ahad. Dan yang keempat, ini mohon maaf sekali lagi, berarti orang kafir terbagi menjadi 4 macam. Yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan orang kafir jenis keempat inilah yang kita perangi. Jadi sekali lagi Ustadz sebutkan, orang kafir dalam hukum Islam terbagi menjadi 4. Kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Dari keempat macam orang kafir ini, yang diperangi oleh umat Islam adalah kafir harbi. Athani, kemudian yang kedua kita kembali ke kitab kita, masyru'iyatuha, pensyariatan al-hudnah dalam hukum Islam. Wa dalilu dzalika, dan dasar pendalilannya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasannya hudnah, gencatan senjata, termasuk dalam syariat Islam? Tayyib. Kita simak, ya juzu li imamil muslimin aqdal hudnati ma'al kufari ala tarkil kitali muddatan ma'lumatan biqadaril hajati. Ya juz, diperbolehkan li imamil muslimin, untuk pemimpin umat Islam, aqdal hudnah, melakukan akad hudnah, akad perdamaian, ma'al kufar, bersama orang kafir, dengan orang kafir, di mana akad perdamaian ini mengharuskan tarkil kital, mengharuskan meninggalkan saling menyerang, muddatan maklumatan, selama waktu yang ditentukan bersama, biqadaril hajah, ya, sesuai dengan hajat kebutuhan. Jadi boleh, hukumnya boleh melakukan hudnah. Yang boleh melakukannya adalah pemimpin umat Islam. Idza kana fi aqdiha maslahah. Hal ini, ya, bolehnya melakukan hudnah apabila di dalam hudnah ini maslahah, ada kemaslahatan lil muslimin, untuk umat Islam. Ya, ada kemaslahatan untuk semua umat Islam, berarti kemaslahatan masyarakat Islam. Qadha fihim, contohnya misalnya ketika umat Islam sedang lemah, au adam isti'dadihim, atau ketika umat Islam belum bersiap untuk berperang, au ghairi dzalika minal masalih, atau maslahat-maslahat yang lainnya. Selama ada maslahat untuk masyarakat Islam, maka pemimpin Islam boleh melakukan akad hudnah. Katama'i fi islamil kufari wa nahwihi, atau maslahat yang lainnya juga adalah ketika pemimpin Islam melihat kelompok kafir itu ada kecondongan untuk masuk Islam. Nah, maka pada saat itu boleh melakukan akad hudnah wa nahwihi, dan yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in janahu lisalmi wa in janahu lisalmi fajnah laha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka orang-orang kafir janahu, condong, lisalmi, kepada perdamaian, mereka meminta berdamai, fajnah laha, maka condonglah kalian wahai pemimpin umat Islam kepada perdamaian tersebut.
Wa qad aqada Nabi sallallahu alaihi wasallam hudnah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukan perjanjian hudnah ma'al kufar, dengan orang-orang kafir, fi sulhil hudaybiyati asyra sinin, yang terjadi pada peristiwa sulhul hudaybiyah, di mana perjanjian tersebut berlangsung selama 10 tahun. Wasalahal yahuda fil Madinah, dan Nabi juga pernah melakukan akad hudnah bersama orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ini dia dua dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah yang menyatakan bahwasanya hudnah, gencatan senjata itu ada dalam syariat Islam dan hukumnya boleh jika terdapat maslahat bagi masyarakat Islam. Ats-tsalits, yang ketiga, luzumul hudnah, dan ini yang baru nih. Ini pembahasan selanjutnya. Luzumul hudnati. Apa artinya luzum? Luzum itu artinya konsisten, tetap mengikuti hudnah, akad perdamaian, akad gencatan senjata. Ya, tetap konsisten mengikuti, berpegang dengan akad gencatan senjata. Takunul hudnatul lati aqadahal imamu au naibuhu lazimatan. Akad perdamaian, akad gencatan senjata, perjanjian gencatan senjata, allati aqadaha, yang dilakukan oleh al-imam, pemimpin Islam, au naibuhu, atau wakilnya, lazimatun, maka akad perjanjian tersebut menjadi harus diikuti oleh setiap masyarakat Islam. Nggak boleh ada yang melanggar. Kalau imam sudah mengatakan kita dengan orang kafir A telah melakukan hudnah, maka nggak ada boleh lagi melakukan penyerangan kepada kafir A tersebut. La yajuzu naqduha, tidak boleh dibatalkan. Wala ibtaluha, dan tidak boleh juga dibubarkan. Mastaqomu lana, selama orang-orang kafir tetap menjaga perjanjian damai. Walam yakhunu, dan mereka tidak melakukan pengkhianatan. Walam nakhsha minhum khianah, dan kita orang Islam pun merasa aman, merasa tenang, tidak merasa khawatir orang-orang kafir akan melakukan pengkhianatan. Selama orang-orang kafir menjaga perjanjian damai, selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, selama kita merasa tenang, maka kita umat Islam pun harus menjaga perjanjian damai ini, menjaga hudnah ini. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Famastaqamu, maka selama mereka orang-orang kafir berlaku lurus, artinya menjaga perjanjian damai terhadap kalian wahai umat Islam, fastaqimu lahum, maka hendaklah kalian juga wahai umat Islam berlaku lurus, menjaga perjanjian damai terhadap mereka orang-orang kafir. Fa inna qadul ahda, apabila orang kafir membatalkan, merusak, membubarkan akad hudnah, akad perdamaian, bikitalin, di mana mereka membuka medan perang, au muzaharah aduwina alaina, atau dia membantu musuh Islam dalam menyerang umat Islam. Au qatala muslim, au qatala muslimin, atau dia membunuh orang Islam, au akhadha malin, atau dia itu orang-orang kafir mengambil, merampas harta umat Islam, intaqadal ahdul ladzi bainana wa bainahum, maka pada saat itu secara otomatis intaqadha, batallah al ahdu,
perjanjian damai alladzi bainana wa bainahum, antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang kafir. Wajaza qitaluhum, dan boleh bagi kita umat Islam memerangi kembali orang-orang kafir tersebut. Ya. Jadi ahibati fillah, para siswa SMA Plus 50 Furqan, selama orang kafir menjaga perjanjian damai, maka kita juga harus menjaga perjanjian damai. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji kalian. Tapi jika orang-orang kafir ini duluan yang membatalkan, jangan sampai orang Islam duluan yang membatalkan ya, tapi orang kafir duluan yang membatalkan. Apa bentuk pembatalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap perjanjian damai? Yang pertama, mereka membuka medan perang, seperti mengumumkan. Yang kedua, mereka membantu musuh Islam dalam menyerang umat Islam. Yang ketiga, mereka membunuh seorang muslim. Yang keempat, mereka mengambil dan merampas harta orang Islam. Maka jika salah satu dari 4 perkara ini terjadi, secara otomatis batallah perjanjian damai, batallah akad hudnah antara orang Islam dengan orang-orang kafir, sehingga pada saat itu orang Islam boleh memerangi kembali orang-orang kafir. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innakathu aymanahum mim ba'di ahdihim. Wa innakathu, jika mereka orang-orang kafir, nakathu, merusak, aymanahum, sumpah janji perdamaian, mim ba'di ahdihim, setelah mereka melakukan perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka menyerang agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka kalian wahai umat Islam diperbolehkan memerangi pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Innahum la aymana lahum, karena sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. La'allahum yantahun, mudah-mudahan dengan kalian menyerang mereka, mereka bisa berhenti dari sikap buruknya. Surat At-Taubah ayat 12 ini adalah dalil yang menyatakan jika orang-orang kafir yang tadinya melakukan perjanjian damai membatalkan perjanjian damai, maka pada saat itu umat Islam boleh menyerang mereka. Wa in khifa minhum naqdul ahdi bi amaratin tadullu ala dzalik, apabila dikhawatirkan minhum, mereka orang-orang kafir, naqdul ahdi, akan membatalkan perjanjian damai, bi amaratin tadullu ala dzalika, karena adanya sinyal-sinyal, adanya tanda-tanda yang mengindikasi, yang menjurus ala dzalika, ke arah pembatalan perjanjian, jaza an nanbadha ilaihim ahdahum au nunbidha, maka kita umat Islam boleh nanbidh, boleh mengembalikan kepada mereka orang-orang kafir perjanjian damai tersebut. Wala yalzam al-baqa'u al-ahdihim, dan pada saat itu kita sudah tidak lagi berpegang pada perjanjian tersebut, nggak konsis lagi, udah batal artinya. Nah ini ya ikhwan, apabila umat Islam merasa khawatir orang-orang kafir nih kayaknya bakalan membatalkan perjanjian damai, karena sudah ada tanda-tanda nih mereka kayaknya mau nyerang lagi, maka pada saat itu umat Islam gak langsung nyerang, enggak, tapi dengan adab. Apa adabnya?
dikembalikan dulu dengan menyatakan kepada orang-orang kafir, perjanjian damai ini kita batalkan, balikin lagi. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi yang namanya perjanjian damai antara orang kafir dan orang Islam. Sehingga kalau pecah peperangan pada saat itu umat Islam boleh menyerang orang-orang kafir. Jadi bedakan ya ikhwan ya. Yang pertama itu kalau orang kafirnya udah membatalkan, maka pada saat itu umat Islam boleh menyerang. Yang kedua, umat Islam khawatir kayaknya orang kafir pengen membatalkan perjanjian damai, khawatir. Kalau khawatir maka pada saat itu umat Islam jangan langsung nyerang, tapi dikembalikan dulu akad perjanjiannya kepada orang-orang kafir. Qala ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa. Wa imma takhafanna, dan jika kamu orang-orang Islam takhafanna, merasa khawatir akan terjadinya pengkhianatan, min qaumin, dari suatu golongan orang kafir, fanbidh ilaihim, maka kembalikan, balikin perjanjian damai, ilaihim, kepada mereka, ala sawa, secara jujur, secara terang-terangan disampaikan, kita batalin perjanjian damai ini karena ada indikasi dari kalian wahai orang-orang kafir untuk membatalkan perjanjian damai ini. Begitu ya ikhwan. Ai a'limhum binaqdi ahdihim. Maksud dari ayat ini adalah sampaikan, a'limhum, sampaikan kepada mereka, binaqdi ahdihim, tentang pembatalan perjanjian dengan mereka, hatta takuna anta wahum sawaun fil ilmi, supaya kalian wahai umat Islam dan mereka sama-sama mengetahui bahwa perjanjian damai telah dibatalkan. Wala yajuzu qitaluhum qabla i'lamihim. Nih perlu diperhatikan nih, la yajuz, enggak boleh qitaluhum, umat Islam langsung menyerang orang-orang kafir, qabla i'lamihim, sebelum orang Islam menyampaikan kepada orang-orang kafir binaqdil ahdi, bahwa perjanjian damainya telah batal. Artinya ya nggak boleh langsung nyerang. Ketika orang-orang Islam merasa khawatir orang-orang kafir nih kayaknya pengen ngebatalin perjanjian damai, saat itu nggak langsung serta-merta umat Islam menyerang orang kafir, enggak. Harus dibalikin dulu perjanjiannya, disampaikan, dikabarkan, diumumkan kepada orang-orang kafir kalau perjanjian damainya telah batal. Ya, seperti itu. Ini harus dipahami dengan baik. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya masih dalam bab yang sama, tapi pada pembahasan yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah. Permasalahan yang akan dibahas, ya, permasalahan kedua yang akan dibahas, aqduz zimmah, akad zimmah, wadaf'ul jizyah, dan membayar jizyah atau upeti. Apa itu zimmah, apa itu jizyah, akan dibahas di al-mas'alatus tsaniyah ini. Al-awwal ta'rifuhu, yang pertama pengertian zimmah. Az-zimmatu lughatan al-ahdu. Zimmah secara bahasa adalah perjanjian. Wa huwal aman wa dhaman. Perjanjian keamanan dan jaminan keamanan. Wa aqdu zimmah istilahan. Sedangkan akad zimmah secara istilah adalah iqraru ba'dil kufari ala kufrihim. Pengakuan terhadap sebagian orang-orang kafir atas kekufuran mereka. Maksudnya orang kafir menyatakan kalau mereka kafir, bukan munafik. Ya, mereka kafir dan menyatakan kalau mereka kafir. Bisyarti badril jizyah. Dengan syarat memberikan jizyah. Waltizami ahkamil millah. Waltizam, dan berpegang teguh ahkamil millah,
pada hukum-hukum agama allati hakamat biha syariatul Islam alaihim, yang ditetapkan oleh syariat Islam kepada mereka orang-orang kafir. Artinya gini, akad zimmah itu hukum Islam menyatakan orang kafir boleh tinggal di negeri orang Islam dan mereka tidak akan diganggu. Mereka boleh melaksanakan peribadatan mereka dengan catatan mereka harus membayar jizyah sebagai ganti dari jaminan keamanan yang diberikan oleh negara Islam kepada mereka orang-orang kafir. Selain mereka membayar jizyah, mereka juga harus mengikuti aturan Islam. Ya. Misalnya aja ya. Islam melarang untuk minum khamr, apalagi di jalan. Maka pada saat itu mereka juga harus mengikuti syariat Islam tersebut. Mereka nggak boleh minum khamr, apalagi sampai ngejual khamr di negeri Islam. Itu maksudnya. Jadi akdu zimmah adalah orang kafir boleh tinggal di negara Islam dan mereka diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Islam dengan syarat dua, yaitu satu, mereka membayar jizyah, yang kedua, mereka mengikuti aturan Islam, aturan muamalah dalam hukum Islam. Taib.